Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A. Dan kali ini kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya, subtema 1. Dan kita sudah sampai di pendamping pembelajaran 5 ya. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari muatan IPS ya. Ini tentang ciri-ciri sumber daya alam. Jadi salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah ya. Jadi tergantung jenis tanamannya. Ini ada contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah ini padi. Yang pertama padi ya. Padi ini cocok tumbuh di dataran rendah dan beriklim tropis ya. Ini sangat cocok. Tetapi padi juga bisa di dataran tinggi ya. Tetapi sangat cocoknya itu di dataran rendah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada masa awal tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tetapi tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka ya. Jadi tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka. Kenapa? Karena membutuhkan cahaya matahari ya, butuh cahaya matahari yang cukup. Biasanya untuk tanaman padi ini ditanam di lahan yang luas dan datar ya. Tetapi ada juga ya padi yang ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng disebut dengan sengkedan ya, sengkedan atau terasering ya, nama lain dari sawah bertingkat yang ada di lereng. Kemudian kalau tadi sudah tanaman di dataran rendah yang cocok, sekarang tanaman yang cocok di dataran tinggi. Ini ada teh ya. Teh itu cocok untuk untuk ditanam ya di daerah di dataran tinggi dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, lah ini ya perbedaannya. Teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan ya. Ini contoh tanaman teh. Yang di atas ini contoh tanaman padi ya. Ini dua contoh tanaman yang cocok untuk kita tanam di dataran tinggi dan dataran rendah. Selanjutnya di sini ada ayo berlatih ya. Ayo berlatih di halaman 162. Tuliskan perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh. Nah, di sini udah saya tuliskan ya dari sekalian ya perbedaannya. Jadi perbedaan tempat hidup tanaman padi dan tanaman teh. Untuk padi saat awal itu butuh banyak air ya saat awal tanam. Kemudian harus ditanam di lahan terbuka karena butuh banyak cahaya matahari. Cocok tumbuh di dataran rendah yang beriklim tropis. Sedangkan untuk teh itu tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tidak memerlukan banyak air saat awal tanam dan semakin tinggi daerah tanam, kualitas teh akan semakin baik. Kemudian selanjutnya, apakah padi dapat tumbuh di daerah pegunungan? Ya. Oke, jawabannya tidak bisa ya, karena padi memerlukan suhu hangat untuk tumbuh, sedangkan di pegunungan itu bersuhu dingin. Nomor 3, mengapa teh tidak dapat tumbuh di dataran rendah? Jelaskan ya. Karena tanaman teh membutuhkan suhu yang sejuk, sedang dataran rendah memiliki suhu hangat. Nomor 4, apakah iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Jelaskan ya. Jawabannya adalah ya. Karena setiap tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda untuk tumbuh dengan baik. Nomor 5,
Sebelum menanam tanaman, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama ada jenis tanaman, yang kedua jenis tanah, yang ketiga sistem pengairan, dan yang keempat adalah kecocokan suhu tanaman dengan lingkungan atau daerah. Oke, itu untuk muatan pelajaran IPA ya, IPS ya, maaf. Tadi IPS, sekarang kita ke muatan SBDP. Untuk muatan SBDP ini tentang apresiasi terhadap hasil karya seni ya, khususnya kolase. Ya, kita lihat gambar di sini. Ya, jadi hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat ya. Ini ya, kita lihat misalnya ini ada apresiasi. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik jika ditambah bunga-bunga kering. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi udah diapresiasi bagus, tetapi mungkin kalau ditambah dengan bunga-bunga kering akan lebih bagus lagi. Selanjutnya ini ada keterampilan kinerja praktek ya, mengapresiasi karya seni ya. Jadi sebelumnya adik-adik semua sudah membuat karya kolase ya. Sekarang tinggal diapresiasi punya teman-teman kalian ya. Ini contohnya tadi mengapresiasi seperti ini. Ya, lanjut sekarang ke muatan matematika. Ini penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran ya. Jadi hasil taksiran itu diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Jadi intinya kita bulatkan dulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Itu adalah hasil taksiran. Nah, ini contohnya ada di sini, adik-adik sekalian ya. Oke, ini saya dekatkan dulu. Ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Taksirlah hasil dari 7/8 ditambah 3/4/5. Nah, caranya ya, hasil penaksiran berarti ini kita bulatkan dulu ya, 7/8 ya. Jadi yang kita bulatkan yang pecahannya saja, yang bilangan bulatnya tetap ya 7/8. Ini lebih dekat ke 1 ya, karena separuhnya 8 itu 4, pembilangnya adalah 7. Nah, lebih dari separuhnya berarti jadikan 1. Kemudian 3/4/5. 4/5 ini juga kita bulatkan jadinya 1, karena 4 kan lebih dari separuhnya 5 ya, 2,5 berarti 4. Nah, berarti ini 1 ditambah 3 tambah 1 berapa? 4. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Ini tidak saya baca penjelasannya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Demikian juga untuk pengurangan ya. Pengurangan ini misalnya 10 3/5 dikurangi 2 1/6. Nah, 10 3/5 ini berarti jadinya 10 ditambah berapa ini? 3/5. 3/5 itu kita bulatkan 1 atau 0. Nah, separuhnya 5 itu 2,5. Ini 3, berarti lebih dari separuhnya ya. Lebih dari atau sama dengan separuhnya, berarti kita jadikan 1. 10 tambah 1 dulu. Ini kita tambah 1 ya. Baru kita kurangkan 2. 1/6. 1/6 itu kita bulatkan jadinya berapa? Separuhnya 6 berapa? Separuhnya 6 adalah 3. Nah, 1 berarti kurang dari separuhnya, berarti kita bulatkan jadinya 0. Oke, baru kita kurangkan, berarti 10 tambah 1 tadi 11. Gini ya, 11 dikurangi 2. 11 kurangi 2 berarti hasilnya berapa adik-adik sekalian ya? Hasilnya adalah 9 ya. Jadi 10 3/5 dikurangi 2 1/6 hasilnya adalah 9 ya. Jadi 10 3/5 ini kita bulatkan jadinya 11. 2 1/6 kita bulatkan jadinya 2. 11 kurangi 2 hasilnya adalah 9. Ini adik-adik penjelasannya ya. Ini tidak saya bahas karena ada yang kurang pas ini dalam penjelasannya. Oke, langsung kita ke soal nomor ayo berlatih ya. Soal nomor 1 ini dari A sampai F. Oke, kita lihat di sini. 3 ditambah 8 1/2 atau 8,5. Nah, jadi kalau bilangan setengah ke atas itu kita bulatkan menjadi 1 ya. Ini kita kebetulan ini 2. Oke. Jadi ini 3-nya tetap ditambah 8. Lah, ini pecahannya kan setengah. Setengah berarti ini separuhnya 2, mau kita bulatkan 1 atau 2 ya. Separuhnya 2 itu kan 1. Nah, ini pembilangnya juga 1. Nah, kalau pembilangnya sama dengan atau lebih dari setengahnya penyebut, itu kita bulatkannya naik atau kita jadikan 1 ya. Tapi kalau kurang dari setengahnya penyebut itu kita bulatkan jadi 0 ya. Tadi sudah saya jelaskan, maka di sini jadinya adalah
3 ditambah 9. Hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 12. Oke, yang nomor 1 jawabannya yang A jawabannya 12 ya. Oke, kemudian yang B ini 1/3. 1/3 kita bulatkan jadinya 0 ya, karena 1 itu kurang dari setengahnya penyebut. Setengahnya penyebut berarti 1/2. Oke, berarti 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Oke, langsung saya tulis jawabannya aja adik-adik sekalian ya. Oke, kemudian yang C 21/8. 21/8 ini kita bulatkan jadinya 2 ya. 1/8 jadinya 0. 2/3 ini bulatkan jadinya 1. Berarti 2 tambah 1 ya, 3 ya. Kemudian yang D 6/7. 6/7 ini berarti jadinya 1 ya. 3/8. Nah, 3/8 kita bulatkan jadinya 0 ya, karena setengahnya 8 itu 4. Ini 3 kurang dari setengahnya. Berarti 1 ditambah 3. Jadinya 3 ya. 1 tambah 3 berarti 4. Terus yang E. Yang E ini ada 2/3/5 ditambah 2 1/9. Ini 3/5. Ini berarti kita bulatkan jadinya 1 ya. Berarti 2 tambah 1 3. Yang ini 1/9 jadinya 2. 3 tambah 2 berarti 5 ya. Oke. Kita buat seperti ini dulu. Ya, kira-kira 2/7. 2/7 berarti ini kita bulatkan jadinya 2 ya, karena 2/7 ya. 2/7 itu separuhnya 7 aja, 3,5 ini 2 ya, kurang dari separuhnya. Kemudian ini 5/9. 5/9 ini kita bulatkan menjadi separuhnya 9 itu 4,5, ini 5 berarti lebih dari separuhnya, berarti kita bulatkan naik jadinya 4 ya. 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang G ya, 9/3/5. 3/5 ini berarti kita bulatkan jadi 1 ya, berarti ini 10. 1/9 bulatkannya jadi 0 berarti 3. 10 tambah 3 13. Ini 7/6/8. 6/8 dibulatkan jadi 1 jadinya 8. 7/9 ini juga jadinya 1, maka ini jadinya 10. 10 tambah 8 hasilnya adalah 18. Itu ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2. Oke, nomor 2 di sini ada sekalian ya. Ya, agak jauh ternyata. Oke, kelihatan ya. Caranya sama, berarti kita bulatkan baru kita kurangkan. Berarti ini 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. 6 dikurangi 4 2/7. 2/7 kita bulatkan jadinya 0 ya. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian yang C 7/8. 7/8 kita bulatkan jadinya 1. 7 tambah 1 8. 8 dikurangi 4 8. 8 dikurangi 4 4 ya. 8 dikurangi 4 kok 8. Oke. Selanjutnya 6 2/7. 2/7 kita bulatkan jadinya berapa? Jadinya 0 ya, karena kurang dari separuhnya. 6 tambah 0 6 ya, 6. Kemudian ini 1 4/5. 4/5 kita bulatkan jadi 1. 1 tambah 1 2. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4 juga ya. Kemudian yang E 4/3/5. 3/5 bulatkan jadi 1, berarti ini 5 ya. 5 7/9 juga jadinya 1 ya. 5 dikurangi 1 berarti 4. Loh, ini kebanyakan 4 ya adik-adik sekalian. 6 1/8. 1/8 jadinya 0. 6 dikurangi 3 berarti 6 kurangi 3 3. Selanjutnya yang G ya. G sama H 3/8 ini jadinya 8. 2 3/5. 3/5 berarti lebih dari separuhnya penyebut ya. 3 berarti jadinya 1, berarti ini jadinya 3. 8 dikurangi 3 nah, berapa? 8 kurangi 3 5 ya adik sekalian ya. Kemudian yang H terakhir 3/5 ini juga jadinya 1, jadinya berarti 10. 6/7 ini juga 1. 2 tambah 1 berarti 3. 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk yang pengurangan pecahan atau penaksiran untuk pengurangan pecahan ya. Oke,
Untuk pendamping pembelajaran 5 berarti sudah. Nanti untuk pendamping pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya adik-adik sekalian. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.